low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik. Sebelumnya Anda semua tahu nggak kenapa kita dikumpulkan dalam ruangan ini? Melaksanakan bimbingan kelompok. Melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita membahas lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu agar melancarkan kegiatan kita hingga akhir. Ada yang dengan sukarela memimpin doa? Ya, silakan. Baik, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa kepada doa mulai. Terima kasih kepada Anda yang telah memimpin doa. Semoga lancarlah kegiatan kita hingga akhir. Nah, tadi Anda semua sudah mengatakan bahwasannya hari ini di ruangan ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, ada nggak yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok atau tahu dengan apa sih bimbingan kelompok? Sudah, jadi kepada Anda terlebih dahulu silakan. Bimbingan kelompok adalah mengumpulkan orang 5 sampai 10 orang untuk membahas satu topik yang sedang hangat dibicarakan. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pas. Nah, jadi yang disampaikan oleh Anda tadi benar sekali. Ibu juga akan mengulang kembali apa sih itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini juga disingkat dengan BKP. Jadi BKP ini adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling, yang mana pada BKP ini, pada bimbingan kelompok ini kita membahas isu yang sedang hangat-hangatnya. Kita menggunakan dinamika kelompok duduk melintas seperti pada saat sekarang ini, terdiri dari 5 sampai 10 orang, yang mana ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Dan pada saat sekarang ini kegiatan Ibu sendiri yang pimpin dan Anda semua adalah anggota kelompoknya.
Jadi dari yang Ibu jelaskan dan yang disampaikan Bunda tadi, ada yang dinamakan dengan tujuan dari BKP tersendiri. Ada yang tahu tujuan BKP ini apa saja? Ya, silakan. Untuk membantu kesehatan diri melalui public speaking. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan setengahnya? Ya, silakan. Untuk mengutarakan pendapat. Untuk mengutarakan pendapat. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Mencari solusi Dari solusi dari suatu masalah. Baik, Ibu Batasia. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri betul yang Anda semua sampaikan, yang mana melatih public speaking, melatih kepercayaan diri, menyampaikan pendapat, mencarikan solusi dalam suatu masalah dan lain sebagainya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini sendiri juga ada beberapa azas yang harus kita junjung tinggi di dalam BKP ini. Yang mana yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini adalah apa saja yang kita bahas pada topik permasalahan yang kita bahas sekarang, cukup kita yang mengetahuinya, cukup sampai di kita aja, tidak boleh orang luar yang mengetahui. Yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini yang mana seperti Anda semua, Anda dengan sukarela datang berkumpul di sini melaksanakan bimbingan kelompok. Yang ketiga itu ada azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini Ibu berharap kepada Anda semua dengan secara terbuka nanti menyampaikan apa saja pendapatnya dalam topik yang akan kita bahas. Lalu ada azas kekinian. Azas kekinian ini berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Yang tadi seperti yang penjelasan di awal tadi bahwa topik yang kita bahas adalah isu yang sedang hangat-hangatnya. Lalu ada azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini adalah azas yang menjunjung tentang kenormaan lah, yang mana nanti seperti temannya menyampaikan pendapat, yang lain kita tahan dulu dirinya, kontrol dulu dirinya, hargai teman yang menyampaikan pendapat. Lalu ada azas keahlian. Azas keahlian ini adalah pemimpin kelompok harus sudah ahli dalam melaksanakan bimbingan kelompok karena dia yang akan menentukan arah dan dinamika kelompok yang terjadi pada bimbingan kelompok ini. Bisa dimengerti semuanya? Jadi pada BKP kali ini topik yang kita bahas itu adalah topik tugas, yang mana topik itu berasal dari buku yang temanya itu adalah tentang cara berhenti merokok. Nah, di tema ini Ibu ingin tahu apa sih merokok dalam pemikiran Anda semua? Ya, silakan. Menghisap rokok. Tapi sebaiknya sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Di sini udah pada kenal nggak? Sudah, dan ada yang belum ya. Jadi kita rangkai nama aja. Nanti dari saudara memperkenalkan nama dan buah kesukaannya. Lalu yang di sampingnya mengulangi yang di awal dan baru menyebutkan siapa nama dan buah kesukaan. Begitu seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Noval. Sekolah saya Mental buat kesukaan Novel. Nama saya adalah kesukaan Novel. Novel berkesukaan Novel. Aida berkesukaan Novel. Wanda berkesukaan Diri. Novel berkesukaan Novel, ada buah kesukaan Novel, ada buah kesukaan Indo, dan ada buah kesukaan Novel. Novel berkesukaan Novel, Aida Wanda. Wanda dulu, terus dia Novel, Novel buah kesukaannya apa? Ada buah kesukaannya Wanda, Wanda buah kesukaannya Jeruk, Destia buah kesukaannya Semangka, kalian buah kesukaan
kesukaannya beragam. Jadi dengan rangkai nama dan rangkai buah tadi kita semua sudah kenal ya, sudah saling kenal. Semoga nanti pada saat pembahasan diskusi bisa lagi lebih akrab. Nah, Ibu ulangi lagi, apa sih dalam pemikiran Anda semua tentang merokok? Ya, silakan Azra. Menghisap rokok. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Wanda. Rokok sendiri bisa dibilang zat adiktif yang menjadikan pemakai rokok bersifat ketergantungan pada tersebut. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jadi kembali diulangi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya merokok itu adalah benar yang disampaikan oleh Azra dan Wanda. Merokok itu adalah menghisap rokok, yang mana rokok adalah bahan atau zat adiktif yang mengandung unsur kecanduan kepada orang yang menghisap rokok tersebut. Lalu setelah dari pengertian, Ibu ingin tanya nih kepada Anda semua, apa sih faktor pendorong seseorang itu untuk merokok? Ya, silahkan Ibunya. Karena kemana atau pergaulan. Ya, karena pergaulan, usia, sama stres. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Anda. Faktor keluarga. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Nopal. Ingin dilihat keren? Ya, Wanda silakan. Atau penasaran? Dina, jangan lupa sama ini. Buat laki-laki merasa jantan bagi perempuan lagi ya. Nah, Ibu ulangi kembali bahwasanya faktor pendorong orang seseorang itu merokok adalah benar seperti yang Anda semua sampaikan. Yang mana ternyata yang menyampaikan adalah faktor keluarga, faktor pertemanan, ingin terlihat keren, buat laki-laki tersendiri ingin terlihat jantan, rasa penasaran yang tinggi dan lain sebagainya. Lalu di merokok tersebut, merokok itu sendiri juga ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Ibu mau tanya nih, apa sih dampak positif dan negatif dari merokok tersebut? Jadi Gina, silakan. Saya akan menyebutkan dampak positifnya. Salah satunya memperluas pertemanan. Memperluas pertemanan. Kalau dampak bisa Merusak kesehatan dan negatifnya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Stres. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Wanda. meningkatkan koordinasi rokok tersebut. Salah satu dampak positif adalah Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Ya, tanya. dampak positifnya yaitu membuat perasaan jadi tenang. Perasaan jadi tenang. Lokal? Dampak negatifnya juga masalah Benar sekali. Dari yang Anda sampaikan, dari dampak positif dan negatifnya, terlebih dulu Bu sampaikan dampak positifnya ya. Ulangi, dampak positif itu memperluas pertemanan, menghilangkan stres, membuat kita merasa lebih tenang. Lalu pada dampak negatifnya ini lebih banyak itu mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita terlalu dekat dengan orang perokok juga berbahaya. Soalnya ada jenis perokok aktif dan pasif. Yang perokok pasif ini adalah kita yang berada di sekitar orang yang merokok langsung. Itu juga lebih berbahaya lagi kepada kita. Kalau kita bagi perempuan ini bisa menyebabkan yang namanya kemandulan maupun keguguran. Nah, itulah dampak positif dan negatif dari rokok tersebut. Pasti
pasti ada cara buat berhenti merokok, pasti ada. Mungkin ibu ingin tanya nih kepada anda semua, apa sih, bagaimana sih caranya kita buat berhenti merokok? Ya ada sekian. Menghindari teman yang merokok, dan ya Adanya motivasi untuk menghindari rokok. adanya motivasi menghindari. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Silakan. Mengganti pakai rokok dengan permen. Ya, silakan. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Menyibukkan diri dengan aktivitas bermanfaat. Iya, benar sekali. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Asra. Mengganti merek rokok. Mengganti merek rokok. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Jadi ibu ulangi kembali apa saja cara berhenti merokok. Yang pertama itu seperti yang anda semua sampaikan, ada yang mengganti dengan permen, mengganti merek rokok, menyibukkan diri dengan hal yang positif, memotivasi diri, menghindari teman-teman yang merokok. Itu mungkin bagaimana cara kita untuk berhenti merokok. Jadi tampaknya anda semua sedikit kebingungan dan kurang bersemangat pada dunia kelompok kali ini. Ibu ada ice breaking buat seru-seruan aja, yang mana nanti ini semoga setelah ice breaking ini kita lebih semangat lagi. Mungkin bisa berdiri semuanya. Nanti ngomong aja ya. Mainan Marina menari di atas menara. Silakan. Atau ada usulan mainan yang bisa. Jadi itu gampang kok. Marina menari di atas menara merana. Nanti ibu acak-acak secara cepat, kalian harus mengirim apa yang tersilam. Marina menari di atas menara. Hilang jiwa cowok depan. Hilang jiwa cowok. Memang kalau cowok narinya kemana? Gini aja. Nari ke atas sele. Gini juga Pak. Gini juga Pak. Menari di atas menara merana. Ya, nanti kan ibu bilang tuh, Marina langsung gerak, merana langsung gerak. Dan coba ada yang salah ada hukuman. Buat seru-seruan. Marina menari di atas menara merana. Dah, ini bukan. Ya, ini menara. Ini menara. Ini di atas. Ini Marina. Iya, dia melatih kefokusan sama konsentrasi. Dan kita coba satu kali ya. Marina langsung, kalau saya ngomong langsung gerak, jangan ditunggu kalau itu kan betul semua nanti. Dan Marina menari di atas menara merana. Dan Marina menari di atas menara merana. Merana Marina. Nah, kalau yang itu semua kan, berarti itu nggak fokus. Nah, nanti satu orang langsung dihukum ya. Hukumannya terserah teman-temannya. Jangan asal jangan nyanyi, nggak apa-apa. Asal jangan nyanyi. Nyanyi berhenti. Ya sudah, ayo kita mulai. Coba satu kali lagi ya, langsung mulai. Kita coba satu kali lagi. Marina menari di atas menara merana. Merana menara. Menari di atas menara. Kan fokus semua. 1, 2, 3. Menara di atas. Sudah salah semua.
orang kita Regina salah ya. Regina mau cari teman atau cukup satu aja? Cukup cari teman. Duduk lagi Gina dulu. Marina menari. Untuk yang salah berdiri. Apa harusnya hukuman buat teman-teman kita? Nyanyi, mau nyanyi apa? Jangan harus lagu kebangsaan gitu. Lagu pakai Iya, jangan tahu. atau beda apa pakai Dia pasal aja. betul Ya, lalu sampai berkasa. Apa kamu kita ambil tangan ya. Tiga. Oh, kita dua, tiga. Gimana semuanya? Udah pada semangat lagi? Udah pecah lah ya suasananya. Jadi dari semua pembahasan kita dari awal sampai akhir yang topiknya tadi tentang cara berhenti merokok, Ibu minta kesediaan dari Anda semua untuk menyimpulkan topik yang kita bahas pada hari ini. Mungkin boleh mulai dari kanan. Semua mulai dari ya, dengan bahasa sendiri. dari Cara berhenti merokok. cara berhenti merokok. Pertama pengertian itu rokok ya itu bisa rokok. Ya. Oke rokok itu. Pertama, ya. Kemudian rokok itu dia bisa kenapa orang itu bisa merokok itu bisa karena orang lain, bisa karena dia sendiri. Kemudian rokok itu juga ada positifnya yaitu stres, dan juga tentu ada negatifnya yang mana negatifnya lebih banyak. Kebanyakan adalah dampak kesehatan. Kemudian kita juga yang apabila kita sudah kecanduan, kita juga bisa menghentikan rokok dengan cara menghenti rokok itu atau menyibukkan diri dengan kegiatan lain. Terima kasih kepada Nakal. Selanjutnya saya silakan. Merokok itu merokok adalah merokok di mana karena niat dari sendiri atau pengaruh pergaulan. Ada dampak negatifnya, mungkin contohnya membuat merusak kesehatan. Dampak positifnya bisa mengurangi stres. Cara menghentikan rokok bisa dengan berhenti rokok dengan diet, berhenti rokok, atau menjauhi teman yang Ya, terima kasih kepada Astra. Selanjutnya Wanda silakan. merokok sendiri memiliki makanya sifat kecanduan atau ketergantungan dan sebenarnya memiliki dampak negatif bagi tubuh kita sendiri, dan juga merokok dapat
baik. Hal itu dapat kita hindari dengan menyibukkan diri kita menjadi hal positif, seperti mengikuti kegiatan sekolah lebih bermanfaat daripada merokok. Dan ada berapa banyak dampak negatif dari merokok daripada dampak positif dari merokok. Terima kasih kepada Wanda. Selanjutnya Rizkia, silakan. Pengertian merokok adalah bisa merokok. Penyebab kita mengambil merokok adalah karena salah satunya karena anak jualan yang dari sendiri atau penasaran akan rasa merokok. Kenapa negatif dan positif merokok? Karena negatifnya itu bisa menghilangkan stres. Dampak negatifnya bisa merusak kesehatan, sebenarnya bisa menyebabkan kematian. Ya, Rizkia. Dan terima kasih kepada Rizkia. Selanjutnya Tania, silakan. Merokok adalah menghisap rokok yang akan membuat perokok itu sendiri menjadi kecanduan atau ketergantungan pada rokok. Faktor yang membuat seseorang menggunakan rokok yaitu dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Rokok sendiri dapat berdampak negatif dan positif bagi diri kita. Dampak positifnya yaitu Rokok yang ingin tanya nih, komitmen dari masing-masing Anda untuk merokok ini sendiri. Silakan dari sini. komitmen saya kepada masyarakat agar bisa mengurangi konsumsi membuat rusak namun orang lain tidak terkena. Komitmen saya upaya sendiri yaitu membatasi pengeluaran rokok yaitu bisa memilah dari diri sendiri dan dengan orang berusaha seperti tidak mendekati orang positif Terima kasih kepada Tania. Selanjutnya merokok adalah menghisap rokok sehingga membuat tubuhnya kecanduan. Komitmen saya adalah bekerja sekolah menjadikan organisasi Satgas anti rokok agar tidak belajar pada orang yang menggunakan rokok serta memberikan pengobatan agar kita tidak banyak pengaruhan di sekitar Saya itu tidak bersuara. Ya, semoga komitmen yang sudah Anda semua sampaikan dapat terrealisasikan pada Anda semua yang sudah menyimpulkan dengan kegiatan PKI kita kali ini. Kapan sebaiknya dilakukan lagi? Ini adalah cara berhenti merokok. Jadi setelah kita bahas ini yang jangan sampai berbeda yang lain kita misalkan tujuan positif dari rokok dan supaya dengan berakhirnya pembahasan kita dari KPKP, topik dan komitmen yang telah Anda sampaikan semuanya, semoga kita juga bisa bawakan kepada masyarakat banyak, menyampaikan bahaya rokok itu seperti apa saja dampak negatif yang ditimbulkan kepada diri kita maupun lingkungan sekitarnya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Kembali kepada Mahal, silakan untuk memimpin doa. Baik, karena kegiatan tersebut selesai dan kita bersyukur Terima kasih ya, kita boleh bubar sambil